Media Asia yang akan menemani kalian semua pada episode kali ini. Bagaimana nih teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa sehat dimanapun kita berada. Oke, di penghujung tahun akhir 2023 ini kita akan membahas mengenai banyak sekali informasi yang salah satunya adalah mengenai mahasiswa RPL. Nah, kira-kira apa sih program RPL itu dan bagaimana cerita di balik kegiatan mahasiswa RPL di dalamnya selama perkuliahan tersebut? Yuk kita simak sampai akhir. Pada podcast kali ini tentunya kami tidak sendiri karena di sini sudah ditemani dengan perwakilan program mahasiswa dari RPL PG PAUD Unesa. Ada Bunda Nova Yulidah dari kelas H, ada Bunda Frida Mahadiwi SS dari kelas I, ada Bunda Nabila dari kelas C, ada Bunda Laili Masrulinisa Esos dari kelas K, dan juga ada Bunda Dian Purwanti SH dari kelas L. Halo, selamat siang bunda-bunda sekalian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua senantiasa sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Harus kita. Oke, Bunda, pada kesempatan kali ini saya mewakili dari sobat PAUD yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Jadi kita itu pengen tahu gimana sih dan apa sih program RPL yang ada di PG PAUD Unesa itu sendiri. Mungkin bisa dijawab dari Bunda Nova Yulidah. Ya, untuk RPL sendiri itu singkatannya dari Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi suatu pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan formal, non formal maupun masa berlakunya kita selama mengajar itu diakui di program RPL ini. Seperti itu, Kak. Mungkin ada dari tambahan jawaban dari Bunda Dian Purwanti. Kalau saya sih simpel, menurut saya RPL adalah jalur eksklusif atau jalur prestasi untuk bagi kami para pendidik PAUD yang memang notabene kita sudah bekerja tetapi belum linier, jadi kita diberikan keistimewaan oleh Bapak Wali Kota supaya kita bisa meneruskan bidang kita di dalam pendidikan untuk bisa linier. Jadi menambah pengalaman juga. Kalau menurut saya seperti itu saja. Jadi itu program dari Bapak Wali Kota. Betul, program dari Bapak Wali pemerintah daerah. Iya. Misal selama perkuliahan di sini, nah itu kira-kira bagaimana sih selama perkuliahannya ya? Jadi misal ada suka dukanya ataupun juga testimoninya selama berkuliah di RPL PG PAUD Unesa ini. Pasti bermacam-macam ya, Iya. Kak. Kalau suka dukanya pasti setiap orang juga berbeda karena begitu banyaknya bagaimana cara kita bisa adaptasi. Kan intinya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah berkuliah mungkin akan jauh lebih mudah karena sudah melalui hal yang tersulit di dalam perkuliahan. Tetapi kalau teman-teman yang masih awal di dalam berkuliah itu pasti adaptasinya akan sulit karena kita juga tidak gampang, ada tugas di luar yang tidak sedikit juga sebagai ibu rumah tangga juga terutama intinya begitu, itu sudah menghabiskan waktu karena sebagai ibu rumah tangga kan kita juga nggak boleh meninggalkan betul lepas tanggung jawab karena alasan kuliah jadi kan begitu. Nah betul, terus yang kedua juga tugas kita sebagai pendidik. Nah itu juga tidak lepas dari tugas-tugas yang ada yang kita kerjakan melalui Dinas Pendidikan Surabaya dan itu pun tidak sedikit ya, intinya banyak. Dan penyesuaiannya pasti lumayan. Kalau suka duka, sukanya bersyukur karena kita terpilih memasuki program RPL, dukanya juga pasti banyak. Intinya begitu, jadi nggak sedikit. Dan iya, tidak bisa juga kita ceritakan satu persatu. Jadi biarlah menjadi sejarah kita bersama, masuk bersama, keluar bersama, dan itu akan menoreh sejarah untuk kami ke depannya. Jadi gitu aja. Ya, mungkin dari Bunda yang lain ini menambahkan suka dukanya selama berkuliah. Bagaimana kan pasti pendapatnya masing-masing bersendiri ya dengan
kesibukan yang lain dengan tanggung jawabnya masing-masing. Boleh dari saya? Iya. Oke. Nah tadi sama dengan janji sebenarnya, karena kita membagi waktu ya harus jadi banyak banyak lupa betul. Apalagi kalau mbaknya kan masih belum rumah tangga, kita sudah rumah tangga. Rata-ratanya sudah rumah tangga. Cuma sebenarnya gini, kita di sini RPL masuknya nggak sama kayak mbaknya kan harus 4 tahun. Kalau kita jalur khusus, lebih enak kita 2 tahun. Cuman fasilitas yang diberikan ternyata sama, semua yang diberikan sama. Bahkan untuk kegiatan apapun kita ikut serta memeriahkan ya, bukan suatu kota ya. Senangnya di situ sebagai pengalaman baru mungkin untuk yang belum pernah merasakan perkuliahan gitu. Mungkin kalau kami yang sudah pernah kuliah, sudah ada di Statalis, tahu bahasanya begitu. Untuk teman-teman mungkin masih baru kemarin makanya bertanya-tanya. Setelah tahu, ini loh. Istilah seperti ini, sebenarnya teman-teman itu ada pengalaman baru buat mereka itu. Dan lagi ini, khususnya ketika perkuliahan ini dimulai, mungkin kita mulai tahu ilmu-ilmu baru ya Bun. Terutama bagaimana menstimulasi anak lebih baik lagi. Perkembangan anak itu dengan seperti apa sesuai dengan usianya. Karena kita tahunya mungkin selama ini ngajar ya sesuai dengan RPH yang dibikin, sesuai dengan Permendikbud yang sudah ada. Ya seperti itu aja, tapi belum tahu prosesnya seperti apa harusnya. Nah, terutama juga teman-teman PPT ya, karena PPT itu berangkat dari kader, sehingga ketika ada yang terpilih masuk ke dalam program RPL ini sungguh sangat beruntung, ya karena itu tadi mereka bisa istilahnya menata kembali bagaimana cara mereka menyampaikan ilmu terhadap anak-anak didik mereka sehingga akan jauh lebih baik. Ininya begitu, akan jauh lebih. Ini dan lagi dosen tapi termasuk ya. Beliau ini benar-benar sabar, benar. Sabar. Pokoknya kita tuh yang mau tanya apa aja beliau jawabnya iya ibu. Jadi seperti ini ibu. Sedangkan teman-teman mungkin masih banyak yang belum paham ya proses perkuliahan itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya lagi, ibu bapak dosennya itu mengikuti maunya kita. Untuk jadwal luring, ibu bisanya kapan gitu. Untuk jadwal dari katakanlah kalau Pak jangan hari ini dong, bisanya hari apa. Kita bukan kita yang menyesuaikan, bahkan beliaunya yang menyesuaikan kita. Kurangin apa coba? Ya kan? Kalau saya nggak bisa loh ya kan? Dibilang RPL itu jalur istimewa. Benar sekali. Kalau secara sistematis yang disebut Bunda Nova memang benar, tetapi saya mengambil secara simpel saja bahwa RPL adalah jalur istimewa bagi teman-teman pendidik yang mungkin belum linier sehingga diliniakan secara gratis oleh pemerintah daerah Surabaya. Cukup berbangga sebenarnya. Iya, apalagi ini bisa disebut kesempatan emas ya. Iya. Semua guru juga bisa lolos, ada tesnya. Iya. Jadi ribuan yang daftar itu juga nggak semuanya bisa tersaring. Kebetulan kalau di PPT saya 2 orang, itu hanya beda berapa menit dia nggak masuk, saya yang masuk. Jadi wow ini termasuk rebutan. Jadi by sistem semuanya, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang ini, sampai semester 1 ini dengan program RPL di Indonesia ini semuanya terbantu dari apalagi yang dari kata kemudian PPT ya. PPT itu dari kader saya kebetulan dari PPT. Saya juga basicnya bukan dari pendidikan juga, saya dari pelaup ininya Kak. Jadi saya memang benar-benar terjun dari bawah sampai 5 tahun mengajar, akhirnya dapat beasiswa ini. Wow, luar biasa. 5 tahun ya. Iya benar, ya kan ada masa kerja. Iya persyaratan. Iya masuk persyaratan. Kalau di bawah 5 tahun tidak. Iya. Jadi saya juga ada yang daftar di bawah 5 tahun. Iya, kita ada beberapa portofolio yang memang harus kita mengampu beberapa mata kuliah yang harus sudah ada. Iya. Jadi tidak semudah yang kita pandangkan ya. Portofolio itu harus sertifikat itu harus mengampu beberapa mata kuliah yang sudah ada. Paling tidak 50% dari mata kuliah yang sudah ada yang di sini. Jadi seperti itu. Jadi penunjang. Jadi jalur pantasnya dari situ juga. Intinya kita bisa
sampai hari ini ya karena juga dukungan dari data juga yang kita punya sebetulnya. Kita diklat, fokus ibu sertifikat itu seperti itu Kak Maya. Dibilang masa tempuh hanya 1,5 sampai 2 tahun, tetapi dibalik itu semua kan ada pengalaman Iya. kerja, didukung dengan sertifikasi yang relevan. Ya, itu harus ada. Secara JP ya, belakang Iya. harus ada juga jam Minimal prosesnya. ini juga ada juga. Jadi kalau yang ini yang diperuntukkan kita kemarin yang benar-benar sertifikat yang memang harus sesuai dengan usia. Betul. Iya, meskipun istimewa tapi tidak semudah. Istimewanya karena tiba-tiba datang 2 tahun. Iya. Iya, tahu lah kan. Sudah bertahun-tahun. Prosesnya gitu ya, mereka tidak tahu kita prosesnya bagaimana mencapai yang untuk sertifikat itu, balik layarnya gitu kan, ada proses yang memang kita harus meluangkan waktu juga untuk apa namanya kayak pelatihan itu ada waktunya sendiri. Iya, jalan Ada banyak sekali loh Iya, pelajaran. pelajaran gitu. Iya. Nanti memang dibutuhkan teman-teman, nanti biarpun bukan hanya kita, nanti teman-teman yang seperti yang reguler ini juga nanti butuh lah untuk pelajaran seperti itu, karena teori praktek di lapangan itu tidak Berbeda. tidak semudah dengan teori yang kita dapat seperti itu. Dan Itu juga jam terbang juga ya. ya itu sudah maaf itu sudah terlihat. Kebetulan saya tidak kaya, itu sudah terlihat kalau beberapa mahasiswa yang istilahnya PLP di tempat kami itu terlihat. Jadi ada memang teori itu tidak semua dipraktekkan, itu tidak semua bisa langsung dipraktekkan. Paling tidak kalau sudah punya teori, sudah punya Pegangan. pegangan, tinggal proses. Tinggal proses. Jam terbang. Kalau kita kan selama ini punya prosesnya pengalaman, dulu, teorinya belum. Dasarnya belum. kalau sudah lengkap kan jalannya sendiri. Jadi kita lebih mudah untuk ngeblend ke teorinya karena pengalaman kita sudah jam terbangnya sudah duluan gitu. Tapi kalau mungkin ada yang reguler baru teorinya dulu, pengalamannya belakangan, sehingga kan butuh adaptasi. Dari bunda-bunda yang sudah memberikan testi apa yang dirasakan kuliah program RPL, saya ingin dengar dari Bunda Frida Mahardini. Iya, dari tadi Bagaimana tentang kuliah RPL di UNIS perkuliahan? Iya, jadi dari teman-teman tadi saya mencoba untuk merangkum menjadi satu, bahwa perkuliahan di RPL khususnya PG PAUD ini itu kita sudah dikonversi menjadi 2 tahun, ya kan? Itu istimewanya. Kemudian kita ini selama perkuliahan itu dilakukan sore hari, jadi tidak mengganggu aktivitas yang sebelumnya kita lakukan, dan sore hari itu dilakukan secara online. Jadi kalau yang untuk offline kita lakukan waktu UTS dan UAS ya, untuk hanya itu aja. Jadi itu kita dipermudah, itu perkuliahan. Kemudian untuk yang awal-awalnya pendaftaran sampai kita menjadi mahasiswa di sini itu kita ini pendaftarannya dipermudah dengan dibimbing mulai tahapan awal. Tadi ada berikutan tadi waktu pendaftaran itu portfolio segala macam itu kita dipermudah dengan diberi bimbingan. Jadi bimbingan apa yang kurang. Kemudian untuk pembelajaran perkuliahannya itu dosennya beliau itu cukup kompeten di bidangnya. Kemudian ada yang satu seperti ini, beliau itu disiplin tapi tidak kaku. Itu yang saya lihat selama ini. Menyesuaikan kita ya. Nah, jadi dosennya itu disiplin, tidak kaku. Materi yang dijelaskan pun meskipun itu di luar pengetahuan materinya, itu masih tetap kita mendapatkan gratis pengetahuan yang lain gitu. Jadi ada sedikit improve-nya juga. Kemudian satu lagi, dosennya tidak susah untuk Ini benar-benar istimewa Bu, soalnya kalau yang reguler menghubungi dosen itu cukup susah. Berarti maksudnya Ini ya. Karena kalau WA hari ini balasnya rusak ya Mbak. Iya, jadi kalau sampai kuliah itu ada telepon dari ibu RPL langsung diangkat, akhirnya kelas kita
Mbak ya. Mohon maaf ya kita mengganggu Jadi seperti ini. tugasnya itu nggak semudah yang kita telepon dengan teman, nggak juga. Jadi tetap dosen itu secara kita hormati, secara kita hargai itu dosen selalu membalas apa pertanyaan di WA kita, waktu yang kita minta itu selalu membalas. Berusaha seperti itu, meskipun dosennya posisinya di luar negeri. Iya. Itu, jadi ada sedikit keistimewaannya di situ. Kemudian, benar. Kemudian yang terakhir itu teman. Nah, teman ini kan berbeda dengan teman yang lain dari daerah manapun. Ini kan wilayah khusus Surabaya ya. Nah, khusus wilayah Surabaya teman-temannya itu usianya pun juga udah plus ya. Intinya Kalau RPL itu lebih ke lansia kayaknya. ke emak-emak ya. Iya. Saya sendiri gambar terus gitu. Jadi berbeda dengan secara stylisnya berbeda semua. Cara bicaranya juga tidak berbeda, tapi kekompakannya itu Luar biasa. luar biasa. Jadi kita punya moto gitu. Motonya itu dari nama kelas I ataupun yang teman yang lain itu untuk mudahkan. Melebar. Itu artinya bahwa kita itu mendaftar perkuliahan bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, jangan sampai kita saling memotivasi. Kayak saling bantu satu sama lain kan. Benar. Apalagi cuma 2 tahun ya. Mau nggak mau ini harus dimanfaatkan 2 tahun itu kita langsung praktek. Mulai dari yang pertama itu presentasi, harus presentasi. Ini Membiasakan. Nah, Karena ini yang kebiasaan itu kan kita kan belum dapat. Memang kita kalau ngajar kan biasa kita cocok ya, anak itu biasa. Cuma kalau presentasi apa yang kita buat itu kan belum tentu semua bisa, belum tentu semua istilahnya mau. Terus habis itu membuka forum seperti itu kan teman-teman kan kadang tidak ada semua keahlian itu kan mungkin tidak ada yang kita ngerti seperti itu. Pengalaman baru bagaimana kita Masuk belajar IT juga. bagaimana. Nah, kan tidak semua Harus melek. emak-emak yang kita plus-plus gini ini yang melek IT tidak semua. Wong buka email aja kadang yo boyo iso. Apa di Google Drive aja dia kalau bermainnya. Kadang bisa enggak gitu. Jadi itu yang kita bikin nambah pengetahuan. Paling tidak kita harus belajar. Semua kan harus belajar. Semua harus mulai kayak gitu kan. Mau nggak bisa kita tuh kuliah hanya diam aja, kita juga nggak bisa. Dan tidak kita harus otomatis punya pengalaman sedikit lah. Oh yo kayak iso yo nonton koncone sing incen ya dulu. Oh gini tak carane. Kalau ya Saling bantu satu sama lain. Iya. itu dari saya. Ini banget ya Bu, memang suka dukanya testimoninya. Dan selama perjalanan ini saya melihat pas kekompakan yang selama di Senatalis kemarin itu saya benar-benar kaget. Mau selama latihan padahal ibu-ibu ini pasti kesibukannya itu juga banyak. Nggak hanya rumah tangga, nggak hanya kuliah, bahkan juga ngajar di sekolah, bahkan kuliah sambil ngajar juga. Nah, pas ketika di Senatalis itu benar-benar kok bisa kompak ya, bahkan saya yang reguler ini apa ya, bingung milih siapa yang mau jadi perwakilan, siapa yang mau jadi perwakilan. Jadi saya lihat, wow, benar-benar sekompak itu gitu, meskipun ada kesibukan masing-masing. Sampai di saat penampilan itu yang mahasiswa RPL ini yang jadi tokoh utama. Iya. Kalau kita yang Yang menikmati harus penampilan diambil dengan juga. Mau itu peraturannya harus putus. itu saja mau fotonya guru poli satu ketika kita sudah belajar kita sudah masuk dunia nyata kita harus benar-benar menekan urat malu kita dalam kita harus benar-benar tampil apa adanya kita harus bebas kita mengekspresikan diri kita seperti itu tidak ada kata melepaskan segala permasalahan itu yang Di rumah jadi utama. kesannya berpun ya Bu. Iya. Sekolah harus Atau bagaimanapun kita menghadapi anak-anak yang masih kecil. Jadi mereka itu indera perasanya lebih peka dibanding kita orang dewasa. Sehingga kalau mereka merasa tidak nyaman, itu mereka pasti menunjukkan ekspresinya untuk tidak nyaman. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan segala penat, segala beban, permasalahan ketika kita di sekolah ya kita berubah jadi guru yang menyenangkan, iya, betul. Sehingga memberi kenyamanan pada mereka karena itu berpengaruh.
Berarti guru termasuk aktor. Betul. Karena itu Role play. berpengaruh karena kita harus bertugas memberi stimulasi pada mereka. Jadi kalau kita sudah kita sendiri yang tidak nyaman, otomatis mereka akan menerima hal yang tidak nyaman lagi. Jadi tidak akan bisa berkembang dengan baik. Intinya gitu. Jadi sosok yang menyenangkan. Betul. Jadi kalau kita ini doing by learning. Iya. Jadi melakukan dulu sambil belajar. Iya. Bukan Betul. learning by doing, tapi doing by learning. Seperti itu. Karena memang beda usia PAUD sama TK pun beda. Beda. Saya kan kebetulan mengajar di 2 tempat, Nah. di TK dan di PAUD. Jadi kita untuk anak PAUD itu mereka lebih senang untuk bermain. Kalau TK-nya mungkin bisa lah agak diajak sedikit, masih bisa. Cuman memang di anak usia dini itu harus memang didasari dengan permainan. Iya. Makanya kita harus jadi orang yang bermuka dua. Iya, bukan banyak sekali. Sama suaminya beda, sama anak-anak beda. Yang pasti kalau sudah masuk kelas harus jadi pemberi. Iya, memang betul. Setuju sekali dari teman-teman. Karena pengalaman ketika saya pertama masuk sini pun, pengalaman saya suami saya sakit. Nah, dari situ saya harus membagi waktu antara kuliah, mengajar, dan juga menunggu suami di ICU. Dan itu disaksikan oleh para dosen di sini, semuanya sudah tahu bahwa suami saya sakit sampai meninggal beliau dari UNESA pun, alhamdulillahnya justru mensupport saya untuk bisa bangkit. Jadi hal itu yang membuat saya akhirnya bisa melewati semuanya ini. Dan teman-teman UNESA sangat luar biasa, terutama kelas M, karena supportnya yang luar biasa pada saya, sehingga Rasa kekeluargaan. iya betul, sehingga saya bisa melewati itu. Dan itu membuat menjadi pengalaman baru. Dan bagaimana saya harus menetralisir keadaan yang seperti itu. Pasti kalau adik-adik wis tidak tahu mampu mungkin. Fokusnya terlalu banyak soalnya. Betul. Mengenai testi atau feel dari yang bunda-bunda rasakan perkuliahan di program RPL, tentunya ada kesan dan kesan tersendiri dari pribadi-pribadi jenengan. Saya ingin tahu dari yang paling tengah terlebih dahulu nih. Dari saya. Iya ya Bu. Iya. Ada bagaimana kesan-kesan Ibu mengenai kuliah program RPL di Indonesia, terutama di pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, monggo bisa dijawab. Kalau saya sendiri sih saya merasa senang ya Mbak ya, pertama karena saya sendiri juga istilahnya saya sudah bekerja lama, kita juga harus melinearkan kita, jadi kita dapat ilmunya, kita sudah praktek, kita juga sudah dapat ilmunya. Kalau saya sendiri memang saya sangat senang karena ini yang saya tunggu-tunggu memang. Dari awal saya mengajar waktu itu saya sudah sudah diingatkan seperti itu. Suatu saat nanti guru PAUD itu semuanya harus linear. Seperti itu sudah 10 tahun yang lalu ketika saya awal masuk mengajar itu sudah ada peringatan buat saya seperti itu. Cuma saya bilang sebentar lah, saya bilang gitu kan. Kita kan nggak tahu namanya rezeki itu ya. Namanya rezeki itu kita nggak tahu ya. Ketika ada ini saya berusaha. Kan saya sudah menjalani 10 tahun lebih untuk mengajar, itu kan pasti saya ada itu ya pun itu kan harus penuh dengan harus jujur balik lah kalau misalnya gimana. Kalau bunda-bunda ini kan PPT waktunya seminggu kadang nggak full ya. Kalau saya di TK saya dari Senin sampai Jumat. Kalau saya Senin sampai Jumat, terus jam kerja pun itu saya jam kerjanya pun harus bertabrakan dengan waktu mata kuliah kan. Jadi harus benar-benar lah pintar-pintar ngatur waktu, tapi ya itu dibuat onje, semua itu dibuat enjoy aja, semua dibuat senang. Kalau kita sama kayak ngajar, kalau kita semuanya senang, kita akan melakukannya dengan senang semuanya, dengan hati yang senang, kita semua pasti akan beres lah. Seberat apapun tugas itu pasti akan terlaksana dengan baik. Kalau saya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Bisa lanjut pada Ibu Laili Masuri. Kalian kesana ya sih. Oke, kesan-kesan ya Mbak selama proses perkuliahan RPL kemarin itu 1 semester tidak kerasa, besok sudah teman-teman. Jadi 6 bulan ya, Bahkan sudah
ngurus hidup. 5 sampai 6 bulan kemarin, 5-6 bulan ke belakang itu kejadiannya sangat istimewa. Kita harus beradaptasi lagi, mengatur waktu, terus bertemu dengan orang baru, bertemu dengan kegiatan baru, dan bertemu dengan, kalau saya sudah berkuliah jadi merasakan kuliah lagi itu dari yang sebelum-sebelumnya memang sudah ada wacana untuk berkuliah. Kalau PG PAUD itu kan, kalau kita ibu mau masuk UNESA kayaknya tidak mungkin. Mikir dulu. Iya. Kenapa? Karena perkuliahan di negeri itu kan waktunya ya itu ya itu. Kalau di swasta mungkin masih bisa kita ambil kelas malam, kelas sore. Nah, kok ternyata dilala. Kok Tuhan Allah tuh ngasih kita kelebihan, kita dipilih menjadi orang-orang yang bejo, ya. Kalau orang pintar belum bejo, tapi kalau bejo pasti enak. Nah ini termasuk kita tuh orang-orang yang bejo, bisa masuk di UNESA negeri loh kita, ya kan? Cuma-cuma, tidak keluar biaya sama sekali, tapi pengalamannya justru malah lebih dari yang harusnya kita keluarkan. Itu benar-benar jadi kesan yang istimewa sekali. Saya bertemu dengan teman-teman yang sekarang jadi keluarga, katakanlah kita punya keluarga baru, apa-apa kita saling sharing, interaksi bareng-bareng, dicari jalan keluarnya. Itu benar-benar istimewa sekali. Terus buat UNESA pun memberikan fasilitas yang sudah kayak kita kemarin drama, kita nggak pernah kepikiran ya di panggung yang seperti itu. Sebagai guru yang selama ini hanya bermain peran dengan anak-anak, terus benar-benar bermain peran di depan banyak orang, itu benar-benar pengalaman yang sangat istimewa. Cuman pesannya untuk teman-teman aja sih, karena selama ini kita kadang masih sering ngeluh ya, terus sih kok luring, kenapa sih kok ini, sudahlah dijalani dengan ikhlas. Katakanlah kita itu sudah dikasih jalan yang istimewa, pantas, eksklusif. Kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan aman. Kita masuk bareng, keluar bareng, gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, ini apa ya? Merangkul sesama keluarga, jadi sangat kuat dari apa yang dirasakan bunda-bunda sekalian. Bisa lanjut, mau dengan dulu, nanti baru lompat ke sana. Dan berkibung. Kesan saya pertama kali saya pada teman-teman, terutama teman-teman saya, bagaimanapun yang kita jalani ini adalah pilihan. Jadi pasti ada yang harus dikorbankan. Apapun yang sudah kita ambil pilihan itu, berarti kita juga harus sesuai dengan komitmen yang sudah kita bangun. Ininya gitu. Jadi pesan saya lebih banyak kepada teman-teman saya mungkin yang belum pernah merasakan duduk di bangku perkuliahan. Berat ya, tetapi nantinya pasti akan diberi kemudahan dan pasti akan diberikan kekuatan juga, bahwa kita juga nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Siapapun orang yang berada di sini itu adalah orang-orang pilihan yang benar-benar dipilih dari Allah. Benar kata Bunda Laili, yang bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi jangan patah semangat. Berat pastinya nanti akan tambah berat. Intinya seperti itu, pastinya nanti akan tambah berat ke depannya, apalagi kalau sudah sempro dan sudah mulai mencicil hal ya skripsi dan lain sebagainya, itu berat. Dan kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri, bukan lagi kelompok ya, jadi diri sendiri. Itu yang tadi malam juga saya bahas kepada teman-teman yang baru duduk di bangku perkuliahan, yang merasa sudah 1 semester ini sudah mulai berat. Intinya begitu. Jadi saya pun memberi motivasi kepada mereka bahwa kita ini keluarga, saling mendukung, saling mensupport. Siapa yang susah kita mencoba untuk selalu bisa mendukung sebagaimana mungkin sekuat tenaga kita untuk bisa saling menutupi, bukan bukan mencari kepentingan diri sendiri. Kalau di saya seperti itu, Mbak. Kenapa begitu? Tadi sudah disebutkan oleh Bunda Frida bahwa kita ini budal bareng mulai bareng.
Jadi tidak ada kepentingan yang harus diperjuangkan di dalam itu, apalagi kepentingan pribadi. Jadi saya juga berpesan kepada kelima kelas yang ada di sini, kita keluarga besar. Jadi kalau misalnya kita salah ataupun berbeda pendapat itu hal yang wajar. Jadi itu budal ini sih. Salah lagi. Itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana kita berangkatnya, kita tetap keluarga. Jadi tidak memkotak-kotakkan kelas bahwa ini kelas J, ini kelas A. Bagaimanapun RPL tetap satu menurut saya. Hanya bedanya memang harus dibagi. Kayak misalnya di kelompok ada di sini kan dosennya juga lu. Gitu. Tetapi RPL tetap satu. Bagaimanapun kita keluarga dan nantinya pasti kita akan lulus bareng dan pasti juga kita akan bersusah-susah bersama. Itu saja sih pesan dan pesan menurut saya. Monggo dari Bu Rija mungkin. Saya langsung. Iya. Oke. Kesan yang pertama itu tentunya pasti membanggakan, gitu ya. Secara Universitas Negeri Surabaya ini adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kemudian untuk PG PAUD ini juga salah satu jurusan yang terbaik di Indonesia. Itu menurut Bu Nur Ika kemarin informasinya seperti itu. Dan kita akan go internasional, mudah-mudahan bisa ya, secara akreditasi dan proses. Amin, semoga mudah-mudahan itu juga berhasil ya untuk akreditasi. Nah, itu yang kesan pertama, tentunya membanggakan karena bisa berada di lingkungan universitas negeri. Kemudian yang kedua, kesannya itu saya jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan saya kesempatan melalui pemerintah kota yang notabene saya itu gak ada pikiran untuk berkuliah lagi, dan kuliah lagi itu pasti menambah biaya, gitu kan? Nah, waktu awal pertama saya kuliah di sini, sebelum kuliah di sini itu saya sudah ditawari beberapa teman, ayo Bu kuliah yang linear yuk. Kok membayar ya? Kita nggak kutip, mohon maaf. Kenapa harus selalu membayar? Saya berkelakar gitu. Adakah yang gratis? Gitu kan? Adakah yang gratis? Saya belum. Mana ada yang gratis? Semua udah berpikiran seperti itu, termasuk saya. Dan itu hanya kelakar saya saja. Tapi subhanallah ini terwujud. Berarti lebih dari membanggakan. Untuk pesannya ini untuk siapa Mbak? Untuk mahasiswanya ini, dosennya, semua. Oke, untuk UNESA sama pemerintah kota semoga kerjasamanya yang baik ini berlangsung terus. Dan untuk mahasiswanya, perjuangan kita yang belum berakhir. Ini baru awal. Jadi yang dikatakan perjuangan itu bukan kerjakan UAS, kerjakan UTS, kerjakan UTS. Ini adalah awal. Yang kemudian perjuangan itu adalah menjadikan anak-anak usia golden age ini menjadi golden future. Jadi golden future yang artinya yang menurut saya itu menjadi anak mandiri, anak yang cerdas sesuai usianya, kemudian menjadi anak yang berkembang bisa mengatasi problematika hidup yang nantinya akan lebih pelik lagi dari masa-masa seperti itu. Itu pesan saya. Kalau itu tadi kan pesan dari untuk seluruh warga PAUD gitu. Kalau misalnya pesan-pesan untuk calon mahasiswa RPL selanjutnya, mungkin ada sedikit pesan untuk mahasiswa-mahasiswa berikutnya yang akan berjuang juga seperti bunda-bunda ini. Mungkin ada pesannya dari bunda. Bagi teman-teman yang di luar sana, bunda-bunda PAUD sama guru-guru TK, apalagi yang wilayah Surabaya, niatkan bismillah, kita niat untuk pendidikan anak usia dini ini lebih maju lagi, lebih baik lagi. Jadi kita itu jadi guru istilahnya sudah ada dasarnya, sudah ada patokannya, kita mau ngasih pembelajaran ke anak-anak itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah bismillah, sudah niat, ayo segera daftar di UNESA RPL, pastinya di program RPL ini.
Jadi nggak usah bingung, nggak usah galau ya kan, nggak usah waduh gimana nya, sudah langsung aja daftar di UNESA ini, sudah jelas kampusnya terpercaya ya kan, sudah handal juga, dosennya juga sudah terakreditasi semuanya kan, sudah apalagi di PD PAUD-nya juga akreditasinya sudah unggul, jadi nggak usah bingung pilih kampus yang aduh apa sudah langsung aja ke daftar ke UNESA sini. Ya pasti ya. Iya, Pasti aja. Iya, masing-masing aja kita cari ke masing-masing aja karena kita sudah tahu istilahnya yang terbaik di Surabaya. Nah, nanti kalau selain di UNESA. Mungkin pesan dari Bunda Nadira. Ya, Oh, untuk baru beberapa mahasiswa SL-nya. Ya mungkin kurang lebih sama lah sama dan rumah. Yang pertama harus siapkan itu pasti yang otomatis mental. Karena dari proses kita menuju ke pendaftar ke RPR itu juga ada proses yang benar-benar harus ada perjuangan. Jadi harus ada mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nah itu harus kita. Yang kedua yaitu persiapan ya mental juga sih, persiapan kita dalam menghadapi situasi perkuliahan. Karena kita usia kita ini ya bukan lagi usia golden age, jadi untuk menampung segala yang kita terima dari dosen itu terkadang terbatas. Jadi ada ini kalau kepala bisa di anu ya, ini sebelah sini sebelah sini kedinasan, sebelah sini untuk kuliah gitu ya, masa karena dari 200 mahasiswa FPR ini sudah masuk, ada yang mundur. Ya, betul. Ada yang mundur baru awal dapat tugas kuliah itu sudah mengeluh. Betul. Karena mengeluhnya karena apa? Satu keluarga terabaikan. Kedua di sekolah juga terkadang tidak mensupport. Ada sekolah, oke gurunya buat MPR, tapi ternyata ketika luring kok jadinya masuknya seperti ini, meninggalkan gitu kan. Itu ada sekolah yang tidak mensupport. Itu kalau memang benar-benar mau menjadi mahasiswa RPR harus benar-benar satu dapat izin dari keluarga dan dipastikan sekolah benar-benar mengiyakan dari proses luringnya dan proses seperti ya proses-proses yang akan berjalan itu pasti ada, kita akan mengorbankan seperti itu. Nah itu yang memang harus dijalankan benar-benar yang mau ikut RPR. Jadi tidak hanya asal aku daftar, tiba-tiba kayak kemarin ini baru melangkah ini satu kali sudah mundur. Itu sudah terjadi di sini dan itu membuat kebingungan dosen-dosen dan banyak yang akan menggantikan seperti itu. Kita tidak semudah, kita tidak cuma mendaftar terus kemudian maju lagi menggantikan, tidak mudah, harus ada protes gitu kan. Itu yang memang benar-benar harus siapkan seperti itu. Jadi jangan hanya aku ikut RPL gitu kan, nggak bayar bukan, itu tidak. Itu harus ada proses yang mengikuti dan harus ada pengorbanan yang benar-benar harus Anda korbankan seperti itu. Pilihan, itu yang benar-benar itu. Jadi harus benar-benar dapat izin sekolah maupun keluarga. Iya, Seperti itu. Itu ya dari waktu saya. Iya, betul. Mungkin untuk dari Bunda Dian, bagaimana pesan untuk seluruh calon mahasiswa ini jangan sampai kuliah? Iya, betul. Itu yang terutama adalah mental. Betul. Kata Bunda Gina tadi adalah mental, karena itu yang terutama. Dan kalau sudah memilih, ya itu tadi kembalinya. Berarti kita harus konsekuensi. Ya, konsekuensi apapun ya kita tidak boleh mengorbankan. Jadi mengorbankan sekolahnya karena bagaimanapun kita sudah memilih untuk berkuliah, berarti ya kita harus menyesuaikan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nantinya akan mendaftar di RPR harusnya berbangga karena bagaimanapun kita yang tidak linier akhirnya kita tahu bagaimana cara kita mendidik dalam program PAUD dan banyak sekali pengalaman yang kita ambil di dalam perkuliahan ini. Tetapi juga tidak boleh menyerah, bagaimanapun kalau kita sudah memilih berarti kita harus komitmen sampai nanti lulus, ya kita harus tetap memegang teguh komitmen itu. Jadi itu saja sih pesan saya. Dan yang paling penting yang mungkin ikut lembaga sama seperti saya, kalau saya ikut lembaga orang lain, tapi kalau PPT saya, cuman kalau
kan saya ngajar 2 juga, jadi di TK itu kan untuk bantu orang lain. Jadi saya sebelumnya juga di kesempatan ini ya mau minta maaf kepada yang punya lembaga karena mungkin saya sering bolos. Bukan bermaksud, tetapi karena memang ini kewajiban. Jadi ya saya minta maaf, dan beliau juga sangat baik mendukung program ini supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Iya, feedbacknya Kanita itu juga luar biasa untuk TK Alwayu. Jadi sedikit yang bisa saya petik mengenai RPL ini, jadi merupakan apa ya, bisa disebut program yang istimewa dari pemerintah kota ya, karena kota Surabaya tersendiri. Nah, di sisi lain, program meskipun ini istimewa, tapi nyatanya prosesnya ini tidak mudah. Dari pribadinya mahasiswa tersebut masing-masing, dan juga dari sekolahnya maupun juga perkuliahannya itu sendiri. Dan juga mungkin ada pesan untuk para calon mahasiswa RPL yang lain, mungkin bisa dari persiapan mental, terus juga dengan alat-alat untuk berkuliah dan juga satu yang ketinggalan kayaknya ridho. Ridhonya suami, ridhonya kepala sekolah, ridhonya anak, dan ridhonya siapapun yang di lingkungan kita. Itu penting. Kenapa? Di kelas saya yang punya keluar itu karena alasannya keluarga. Nah, kalau dari awal memang sudah diridhoi sama suaminya, insya Allah semuanya aman. Kalau bisa itu ditekankan dulu yang paling utama yang sudah menikah ya, yang sudah menikah terutama, karena memang berpengaruhnya pada waktu. Itu berpengaruhnya banyak pada waktu, dan tidak semuanya itu mendukung. Nah, betul. Dan alhamdulillahnya ketika saya memilih ini, almarhum suami saya mendukung. Ini boleh menambahkan nggak? Kan saya itu kebetulan sama dengan Budian, mengajarkan di 2 tempat, satunya itu TK tapi RA. Jadi di bawah naungan Kemenak, satunya PPT PAUD di bawah naungan Dinas. Nah, ini barangkali nanti pesan untuk pemerintah dan desa, barangkali ada misalnya kerjasama dengan guru-guru RA di Surabaya, karena memang RA di Surabaya itu banyak, ada 200, kalau nggak salah 200 lembaga ya, kita masih belum tersentuh. Nah itu kalau bisa bolehlah diajak untuk gabung dengan bunda-bunda PAUD baik dari TK maupun BPT. Kalau bisa guru-guru RA juga diikut sertakan, sebab kita kan juga sama-sama pembimbing anak usia dini, sama-sama mensukseskan pendidikan anak usia dini supaya lebih baik lagi ke depannya. Pesannya itu aja, supaya seluruh pendidik anak usia dini ini bisa tanpa terkecuali, betul, tanpa terkecuali, karena memang belum tersentuh untuk RA-nya sendiri. Kalau kemudian punya orang lain, kalau saya punya orang tua saya, tetap ikut orang juga. Gitu aja pesannya untuk pemerintah dan semangat ya, itu supaya kedepannya kita semua bisa merasakan fasilitas yang diberikan bersama-sama. Nah itu karena bejonya, karena terpilihnya, makanya buat bunda-bunda yang masih belum terpilih, boleh tahun depan kalau ada program RPL segera, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Pokoknya pengalaman itu menjadi guru yang terbaik di kehidupan kita. Ya itu aja. Jadi yang perlu disiapkan ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi bisa dicatat apa aja yang sudah dibahas kali ini, karena maksudnya banyak sekali yang perlu disiapkan, dan juga semua yang ada di topik kali ini sangat penting untuk persiapan bagi calon mahasiswa RPL selanjutnya. Sedikit izin menambahkan kepada teman-teman calon pendaftar program RPL terkhusus di pendidikan guru pendidikan usia dini. Jadi tidak ada batasan untuk kita mengupgrade, untuk kita mengimprove skill kita dengan konteks usia. Tidak perlu untuk ragu dan juga malu-malu, karena belajar itu tidak ada batasnya. Belajar bukan soal mata pelajaran, mata kuliah, melainkan juga pembelajaran dalam hidup. Betul. Pengalaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Nova, Bunda Firza, dan juga Bunda Nakila, Bunda Laili, Bunda Dian, yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu dalam pembahasan podcast episode kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat PAUD yang ada di rumah, yang sudah setia untuk mendengarkan podcast kali ini hingga di ujung akhir pada pembahasan.
Jangan lupa untuk terus pantau podcast PG PAUD Unesa untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Tetap simak untuk episode-episode selanjutnya yang ada di podcast PG PAUD Unesa. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.